Timbulnya nasionalisme di Asia merupakan reaksi atas praktik-praktik titik-titik yang menyengsarakan bangsa Asia. Nah, dari opsi jawaban A, B, C, D, dan E ini, jawaban yang paling tepat tentunya yang B, yang imperialisme. Nah, sebelum kita bahas yang B, kita bahas dulu mulai dari yang A, yaitu sosialisme atau pengertian dari sosialisme. Sosialisme. Dari suku katanya, dari kata sosial, berarti ini suatu paham yang digunakan untuk menandai bahwa sistem ekonomi dan sosial ini merupakan kepemilikan bersama, atau bisa diartikan juga sosialisme ini adalah paham yang menghendaki bahwa serangkaian sistem ekonomi dan sosial di lingkungan masyarakat didasarkan atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri. Nah, paham sosialisme ini dapat diartikan dengan kepemilikan alat-alat produksi yang bebas dimiliki oleh masing-masing individu. Jadi masing-masing individu ini berhak memiliki alat-alat produksi secara mandiri, atau rakyat ini bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa diatur oleh pemerintah. Kemudian yang C ada liberalisme. Nah, liberalisme ini dapat dikatakan bahwa paham yang meyakini bahwa adanya kebebasan politik ataupun ekonomi di mana rakyat ini memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya. Atau bisa diartikan juga paham yang meyakini bahwa kebebasan politik dan ekonomi merupakan hak setiap individu dan keadilan sosial. Nah, liberalisme ini secara singkat juga dapat diartikan dengan kebebasan, di mana rakyat ini bebas menentukan dan menyampaikan hak suaranya, adanya pengakuan hak asasi manusia. Nah, paham yang ketiga dari opsi ini ada paham komunisme. Nah, komunisme ini merupakan paham atau ideologi yang berkenaan dengan politik, sosial, ataupun ekonomi yang tujuan utamanya agar terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi.
Nah, dalam paham komunis ini, masyarakat ini tidak dibedakan adanya kelas-kelas tertentu. Jadi, setiap masyarakat ini memiliki kedudukan yang sama. Terus kemudian yang E ada kapitalisme. Kapitalisme ini merupakan paham atau ideologi yang bertujuan untuk memperkaya bangsanya. Nah, tujuan memperkaya bangsa di sini bisa diartikan dengan mereka ini melakukan atau menanamkan politiknya terhadap negara lain, di mana negara lain itu menjadi negara bawahannya. Dan negara bawahan ini tidak boleh dimasuki oleh negara lain. Nah, kemudian kita bahas tentang imperialisme. Imperialisme ini biasanya berdekatan dengan kolonialisme. Nah, kita bahas terlebih dahulu pengertian imperialisme. Imperialisme ini adalah tujuannya yaitu berfokus pada penguasaan politik dan pemerintahan negara untuk menanamkan pengaruh terhadap negara lain. Nah, imperialisme ini dapat dikatakan dengan suatu tindakan yang berfokus pada penguasaan politik dan pemerintahan negara untuk menanamkan pengaruhnya terhadap negara lain. Nah, suatu negara ini memasuki negara atau kawasan lain. Nah, negara ini menanamkan sistem pemerintahan yang sama dengan negara tersebut, sistem ekonomi, dan juga memperoleh atau mencari kekayaan dari negara tersebut. Nah, negara lain ini disebut dengan negara jajahan. Imperialisme pada saat itu memiliki dua macam atau dua golongan. Yang pertama ada imperialisme kuno. Nah, imperialisme kuno ini memiliki 3 tujuan yang terkenal dengan istilah 3G. 3G itu ada Gold, Glory, dan Gospel. Yaitu tujuannya untuk mendapatkan rempah-rempah dari arti kata gold. Sedangkan glory ini dia ini menguasai negara tersebut, yaitu seperti pengertian dari imperialisme sendiri, yaitu untuk menanamkan pengaruhnya terhadap negara lain agar negara tersebut tunduk terhadap negara yang menjajah ini. Terus kemudian yang terakhir ada gospel. Gospel ini merupakan di mana negara penjajah ini menyebarkan agamanya. Nah, imperialisme kuno ini dari 3 tujuan ini sudah jelas, yaitu untuk menanamkan pengaruhnya terhadap negara lain. Nah, kemudian selain imperialisme kuno, setelah revolusi industri pada abad ke-18 muncul imperialisme modern, di mana
tujuannya mulai berubah. Tujuannya yaitu yang utama adalah mencari daerah penghasil bahan baku. Karena pada saat revolusi industri ini banyak muncul mesin-mesin yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dengan cepat. Nah, akhirnya dibutuhkanlah daerah penghasil bahan baku, dan pada saat itu juga sudah mulai berkembang ilmu pengetahuan. Jadi mulai banyak penemuan-penemuan baru. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mencari daerah pemasaran. Daerah pemasaran ini adalah daerah baru yang digunakan untuk mendistribusikan barang yang telah dihasilkan. Kemudian yang terakhir adalah mencari daerah untuk penanaman modal. Nah, yang dimaksud dengan penanaman modal ini bisa suatu negara ini membangun perusahaan atau pabrik di negara lain. Nah, dari situ mereka dapat menanamkan modalnya untuk semakin memperkaya pabrik atau perusahaan tersebut. Nah, bedanya imperialisme dengan kolonialisme ini bisa dilihat dari pengertian kolonialisme. Kolonialisme ini berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan SDA tertentu untuk dibawa ke negara asal penjajah. Kita tulis terlebih dahulu. Nah, kalau kolonialisme ini hanya dengan tujuan untuk mencari sumber daya alam. Setelah mendapatkan dia kembali lagi, tidak untuk menguasai atau menanamkan pengaruhnya. Nah, tadi jawabannya sudah jelas. Yang menyengsarakan rakyat adalah imperialisme. Jawaban yang tepat adalah yang B.